Terus untuk ini untuk yang lainnya paling modal saya itu aktif upload Pak ya. Oke. Aktif nge-upload di media sosial gitu. Istilahnya mungkin di media sosial pribadi lah, WhatsApp atau Instagram, Facebook gitu. Yeah. Nah itu yang kedua. Lalu yang selanjutnya itu konten Pak. Jadi apa yang kita upload itu kan intinya memuat konten ya, yaitu konten-konten yang menarik itu akan menarik minat dari para calon buyer juga. Dan kebetulan untuk di Arjasari kan si pihak developernya kebetulan dia sudah menyiapkan konten-konten yang menarik, jadi kita tinggal repost aja gitu. Jadi gitu. Itu yang selanjutnya konten. Lalu yang kelima itu ya istilahnya kita harus punya mental apa ya pantang menyerah ya Pak ya, barangkali gitu Pak. Mohon koreksi kalau saya ini salah nih. Ya istilahnya teruslah meskipun ketika kita upload itu banyak yang nanya tapi nggak ada yang mau survei atau nggak ada yang mau beli, ya jangan berhenti gitu. Terus aja coba lagi gitu. Lalu selanjutnya itu saya coba untuk membangun relasi Pak. Jadi teman-teman itu saya minta tolong untuk bantu upload gitu di sosial medianya. Kayak gitu. Dan itu cukup ada membuahkan hasil gitu. Dari 10 yang closing itu ada beberapa yang dari hasil bantuan teman-teman promosi gitu Pak. Terus selanjutnya sangat penting untuk kita mengetahui tentang product knowledge Pak ya. Yang sudah kita ketahui bersama lah tentang product knowledge itu. Modal kita untuk menyampaikan ke buyer itu ya apa? Ya product knowledge itu kan Pak ya. Gitu. Jadi kita inti dari semua satu perumahan itu ya kita harus istilahnya harus hatam lah. Apa yang dia tanyakan ya kita harus bisa kasih penjelasan gitu. Terus selanjutnya saya punya prinsip Pak. Ketika kita ngomong dengan calon customer itu usahakan never say, istilahnya jangan sampai kita bilang nggak bisa. Nah hindari kata itulah kalau saya ini Pak ya, prinsip saya Pak ya. Jadi ketika dia bilang Pak saya wirausaha bisa nggak? Bisa, tapi di Geraha Hartoloka mungkin kayak gitu Pak ya. Jadi kan ada opsi-opsi lain gitu ya. Betul. Nah, jadi misalkan maksudnya memposisikan diri sebagai kita tuh solusi gitu untuk dia. Dia punya masalah, kita tuh solusinya gitu. Mungkin itu Pak ya yang saya pegang. Terus yang selanjutnya tentu saja ini Pak follow up ya. Saya beberapa kali bahkan ya cukup sering ketika saya cabuy saya itu mau survei, saya sendiri Pak yang nge-hire di lokasi. Itu saya sering ngelakuin kayak gitu. Oke. Walaupun tidak wajib. Jadi ketika dia ya meskipun tidak wajib tapi ada rasa gimana ya, ada rasa kepuasan sendiri kalau kita langsung datang. Karena kan awal mulanya itu kita yang follow up ya. Jadi nanti di lokasi tinggal kita meneruskan gitu penjelasan yang sebelumnya udah pernah kita sampaikan gitu. Nah itu. Terus untuk sistem pemasarannya sendiri nggak usah jauh-jauh untuk pemasaran, nggak perlu kita ngomong tentang Facebook Ads atau IG Ads. Untuk pemasaran awal-awal cukup di ring 1 ya Pak. Mungkin teman-teman sendiri gitu. Teman-teman WhatsApp gitu atau teman-teman kuliah, teman-teman kerja. Itu juga cukup efektif gitu. Ya istilahnya dari 10 itu teman-teman dekat itu saya itu ada 5 orang Pak yang ngambil gitu untuk di ring 1. Terus yang kedua ketika dia udah ngambil buyer saya itu selalu saya bilang minta tolong promosiin ke teman-teman yang lain. Nanti kalau misalkan berhasil saya kasih tips kayak gitu Pak. Gitu. Jadi kita bangun relasi juga gitu. Bahkan untuk Pak Nasri sendiri ini awal mulanya teman kuliah, lalu dia menjadi buyer saya dan kemudian akhirnya malah jadi gabung juga di DB Pro gitu. Jadi ya intinya membangun relasi itu penting lah ya. Betul. Karena kita kan istilahnya kita tuh promosi itu kan bisa dari mulut ke mulut, itu juga salah satu hal yang efektif gitu Pak ya. Iya, betul. Nah, terus yang ketiga saya selalu minta
ketika Cak Boy datang ke lokasi udah titip booking, kita bangun relasi, terus saya minta tolong promosiin ya Bu atau Oke. Pak gitu. Nanti Ya, mungkin oke. barangkali kita adalah dari saya bagi hasil gitu. Oh iya Kayak betul, gitu. betul. Nah, terus untuk di media sosial sendiri, itu kan tadi ring 1 Pak ya. Untuk di media sosial sendiri, saya jujur aja sampai saat ini belum coba di Facebook, belum Pak. Untuk di lain-lain belum, saya cuma pakai IG Ads. Saya cuma pakai IG advertising yang iklan berbayar di IG ya. Itu satu harinya 20.000 Pak. Oke. Dan saya rasa sudah efektif dan cukup terbukti gitu sampai saat ini. Gitu. Dan untuk pengalaman kegagalan promosi sendiri, saya pernah bayar orang yang followersnya itu banyak, saya bayar untuk merepost iklan saya dan ternyata kurang efektif gitu. Tapi itu cukup jadi pelajaran lah. Ya tidak saya lakukan lagi, dan sekarang yang masih saya jalani itu IG Ads. Sampai detik ini IG Ads gitu. Ya, ini maaf ada yang bertanya Pak ya, saya jawab aja Pak ya. Oke, boleh. Mangga langsung tuh dari Pak Fadil ya. Ya, untuk di media sosial sendiri saya total itu kan sekarang 10 ya. Di IG itu saya dapat 4 Pak. 4. Gitu. 4 orang. Nah, karena kalau di ring 1 itu teman-teman dekat itu kan pada ada masanya semuanya udah pada tahu gitu. Dan ketika semuanya udah pada tahu, kita mau lari kemana lagi nih? Otomatis ke orang-orang yang nggak kita kenal nih. Otomatis nanti sarananya itu kan pasti media sosial. Nah itu sampai saat ini saya masih pakai IG Ads. Saya masih mau memperdalam tentang Facebook Ads karena kemarin juga ketemu Bu Yayan ya. Bu Yayan juga istilahnya ngasih istilahnya saran, coba Pak di Facebook gitu kan ya. Ya saya rasa mau saya coba juga gitu Pak nanti Facebook, IG gitu dan lain-lain. Ya, dan untuk buyer sendiri saya mau iya, tapi gimana? Ya. Tak kresek nih udah tak kresek kono nanti. Dan untuk Pak. Saya mute. Pak Harset bisa di mute dulu Pak Harset. Oh ya, terima kasih. Bentar. Ya silakan lanjut Pak Rio. Oh iya, untuk buyer sendiri, ini saya cerita satu persatu buyer saya gimana saya dapetinnya Pak ya. Yang pertama itu Pak Nasri yang kebetulan sekarang juga jadi narasumber juga. Ini Pak Nasri hebat juga ini, maksudnya istilahnya punya niat. Saya bilang ayo gabung. Saya nggak bisa Bang, Abang juga nggak bisa awalnya. Saya bilang kayak gitu. Pokoknya yang penting ada niat. Ayo kita belajar bareng lah. Alhamdulillah sekarang udah 6 ya. Udah luar biasa nih. Luar biasa nih Pak Nasri. Beberapa hari gitu ya. Jadi yang pertama itu Pak Nasri itu kebetulan teman, dia tahu dari media sosial ya, media sosial. Terus yang kedua ada Pak Asti itu dari Instagram Ads. Terus yang ketiga itu Andriana, Pak Andriana itu teman saya juga. Yang keempat Pak Rival itu, nah itu temannya teman Pak, jadi saya minta tolong ke teman saya untuk repost. Nah Pak Rival ini hasil dari itu gitu. Itu untuk Pak Rival. Terus yang kelima itu Pak Oki, itu hasil saya minta tolong promosiin dari Pak Andriana, cabut saya yang ketiga. Nah dapatlah Pak Oki. Gitu. Siap. Nah, terus yang keenam Pak Yayan kebetulan itu masih teman juga. Yang ketujuh Ibu Sabilah. Nah untuk Ibu Sabilah itu dia ini Pak hasil dari teman yang saya minta tolong promosikan. Nah itu Ibu Sabilah dari teman hasil itu. Dan yang ke-8 Bu Berliana itu dari Instagram, Bu Mirna dari Instagram, dan Pak Dedi dari Instagram. Nah mungkin kayak gitu Pak ya. Kurang lebihnya. Oke, siap Pak. Ini Pak siapa Pak Rio ya. Terima kasih nih udah setting. Oke. Mungkin saya sedikit sedikit sebelum tanya jawabnya untuk ke sesi Pak Rio. Beberapa hal yang memang tadi yang sudah kita simak ya. Garis besarnya ketika promosi itu kita harus announce nih apa target market pertama kita itu ring satunya lah. Teman-teman dekat ya, betul Pak. Kita announce kita bawa jadi agent gitu, karena kalau kita nggak tahu gitu, kadang-kadang saudara beli rumah pun nggak lewat kita karena nggak tahu gitu, nggak tahu kita jadi agent gitu ya, seperti itu. Nah kemudian juga nilai tambahnya tadi
ke apa Discovery ya. Discovery itu 1 juta teman-teman ya buat joinnya. Di kita 150.000 pun dikembaliin. Itu mah Ya hanya itu luar biasa. kalau nikah mah hanya seperangkat alat sholat dikembaliin lah itu mah. Kalau nikah mah masa nggak ada mahar sama sekali sih kayak gitu. Beberapa iklan mungkin lebih ke ini ya diberbayarkan juga ini budgetnya minim sekali ya, tadi cuma 20.000 per hari. Kalau kita coba spend 100.000 aja ya, 100.000 itu bisa Iya. 5 hari 4 harian lah ya. Seperti itu. Iya. Pak Iwan suaranya keresek-keresek ya? Pak siapa Iwan? Saya Suaranya keresek-keresek ini. Bentar, bukan punya saya kayaknya. Oh. Ada siapa ini? Coba di mute dulu ya. Oke, ini Bu Punten di mute dulu ya, yang kresek-kresek siapa ini? Pak Cecep kayaknya. Ya, Pak Cecep. ya jelas kan kalau di saya. Bukan Pak Cecepnya ini apa kresek-kresek Pak. Oh, Bentar. Nah, oke, sip. Dari Pak Cecep kayaknya ininya kresek-kreseknya. Oke, Pak Rio. Jadi teman-teman tadi ya beberapa kesimpulan yang bisa kita dapat tuh. Kita spend misalnya 100.000 closing dapat 6 misalnya atau dapat 4 lah. Contoh fokusnya di Arjasari gitu. Kota Baru Arjasari itu dapat 200.000 closing fee, di ACC nggak di ACC kali 4 udah 800.000. Mungkin budgeting untuk iklan udah bisa kembali ya di luar komisi itu, baru di apa ininya apa baru di closing fee-nya seperti itu. Kemudian apa tadi memperbanyak tangan gitu ya. Kalau tangan kita 2, kita bisa duplikasi, bisa 10, bisa 100 tangan gitu. Dengan gimana caranya? Ya tadi customer bisa jadi referral kita buat dapetin buyer gitu ya. Kemudian juga teman-teman kita di FB dan lain-lain bisa bantu repost lah seperti itu ya. Nah, itu beberapa ikhtiar kita bisa mendapatkan buyer. Nah, yang paling utama mungkin kalau saya tangkap dari Pak Rio ini ya, mereka Pak Rio ini mentarget dulu ring satunya dulu, yang kena dulu aja gitu ya. Apalagi misalnya produknya itu murah gitu ya, terjangkau untuk pasangan-pasangan muda gitu. Masa sih nggak ada teman, anaknya teman gitu ya, keponakan dan lain-lain, masa sih nggak ada yang butuh rumah gitu, pasti butuh rumah. Seperti itu. Mangga terima kasih Pak Rio. Mangga silakan buat teman-teman lain yang mau bertanya ke Pak Rio bisa langsung ditanyakan. Silakan buka aja mute-nya. Ini ada dari Pak Fadil nih. Apa tadi Pak? Kang Rio yang diiklanin di medsos IG Ads mana saja katanya? Oh ya, untuk yang di IG Ads itu dari 10 ada 4 Pak. Oke, dari IG Ads ada 10 dari ada 10 itu ada 4 orang yang dapat dari IG Ads. Itu untuk produk Arjasari aja Pak yang Bapak ini kan? Oke, dari Arjasari saja. Ya kebetulan sampai saat ini masih ini Pak, masih Arjasari ya. Ya, fokus di salah satu produk aja ya Pak. Ya, sampai saat ini masih fokus di satu Pak. Oke. Siap. Iya. Insya Allah selanjutnya ini lagi nge-follow up untuk di Grand Sinunuk ya, listingannya Bu Yayan ya, Insya Allah ini doakan. Siap. Siap Pak. Nah Bu Yayan tuh mau diiklanin sama Pak Rio tuh. Sudah ada buyer Pak. Sudah ada buyer. Udah ada buyer. Siap. Oke teman-teman tuh. Jadi kalau misalnya kita sibuk ya, ini saya saran. Kalau kita sibuk kerja itu kan pasti punya gaji tuh. Kalau spend misalnya 100-200 ribu buat ngedapatin 2 juta ya masih worth it gitu ya. Kalau kita nggak punya waktu buat ngiklan, ya pakai uang kita untuk ngiklan gitu. Itu lebih efektif. Dan kalau saya sarankan kalau misalnya mau berbayarkan seperti itu, fokus ke salah satu produk. Kuasai dulu produk knowledge-nya, cari market yang besar. Kayak gitu, market yang besar. Jangan dulu yang gede-gede, yang miliaran. Untuk percepatan closing, cari dulu yang murah-murah. Dan mungkin DP-nya juga ada yang bisa 1 juta gitu. Nah itu lebih efektif diiklankan berbayar seperti itu. Enggak ada yang lain? Ini ada di chat Pak ya pertanyaannya. Saya baca Pak ya. Untuk apa ini? Iklan yang menarik. Iklan di medsos itu
IG Ads, Arjasari. Oh, saya kebetulan untuk di IG Ads sampai saat ini masih ini Pak, masih Arjasari saja. Oke. Dan untuk cara iklan yang menarik itu saya bilang tadi, kebetulan untuk di Arjasari kan developernya menyediakan konten-konten yang sudah menarik, jadi saya tinggal copy dan saya tinggal repost gitu. Oke, siap. Nah ini mungkin ada pertanyaan lagi dari Bu Anjar, kita nyari rumah sendiri atau gimana? Nah ini saya belum dapat maksudnya. Ibu mungkin baru gabung ya Bu Anjar ya, nanti bisa ikuti trainingnya di DB Pro Learning Center. Jadi rumah dan properti lainnya itu sudah kita siapkan Ibu, ada 1.400 lebih properti yang ada di web digitalbrokerproperty.net. Nah Ibu bisa gali tuh yang mana Ibu mau promosikan gitu ya. Ibu nggak usah nganter buyer, nggak usah, fokus Ibu cuma ngiklan aja, seperti itu. Oh iya. Ini ada pertanyaan juga Pak ya, untuk durasi wilayah untuk iklan di IG Ads. Karena kebetulan untuk Arjasari sendiri subsidi itu kan persyaratannya harus Jawa Barat ya. Betul. Jadi saya membuat donasi itu, saya buat Kota Bandung saja sih, untuk memudahkan yang survei juga. Kadang kalau misalkan terlalu jauh, itu takutnya malah jadi nggak tertarget gitu promosinya sampainya. Siap, betul Pak Rio. Jadi sedikit saya tambahkan, kalau misalnya budget kita minim cuma 20.000, lebih baik memfokus ke satu area. Kalau misalnya kita Bandung, Jakarta, Bandung, nah itu seperti menaburkan air ke laut gitu, atau garam ke laut, nggak ngefek. Ke asin. Misalnya seluruh Indonesia budget 20.000, nah itu susah. Mendingan difokuskan ke satu target, itu lebih efektif. Dan memang rumah subsidi itu harus berdomisili di kota yang letak rumah subsidinya ada. Kayak gitu. Mangga ada yang lain? Iya. Oke, ini Bu Anjar nanti boleh ikut training di DB Pro Learning Center, Pak Ibu Anjar, sistem komisinya gimana? Nah, ini mungkin lebih ke sesi kita sharing ya, yang sudah closing duluan gitu, padahal baru beberapa hari join tapi closingnya udah banyak. Jadi sistem komisi Ibu bisa lihat di Pro Learning Center. Kalau untuk primary ya mungkin saya sedikit gambaran, Ibu dapat 50%-nya dari komisi yang dibayarkan developer, Bu Anjar. Siap. Silakan dilanjut Pak Rio. Ada lagi yang lain? Oh ya. Barangkali ada lagi ya. Oke, ini dari Pak Fadil, katanya Pak Rio 10 buyer berarti di Arjasari semua ya? 50% dari 10 buyer Arjasari. Ya, kebetulan saya sekarang masih di Arjasari aja pemasarannya. Oke. Kang Rio, bagaimana kita melobi ke developer yang baru belum tahu mereka open agent? Saya iya udah ada 1.400 rumah. Dari ini rumah udah ada yang ada Ibu. Bu Anjar bisa di mute dulu Bu Anjar. Arjasari langsung. Oke, ini sebentar, ada pertanyaan dari Pak Diki. Kang Rio, bagaimana kita melobi ke developer yang baru belum tahu mereka open ke agent lain atau agent in-house, dan tips memilih perumahan developer yang baik untuk kita tawarkan MOU. Oh ya Kang Diki, Pak Rio ini posisinya sebagai peselling ya. Jadi dia tidak melobi developer untuk kerjasama. Jadi dia hanya, jadi Pak Rio itu hanya mempromosikan properti yang sudah di listing di Bipro. Untuk Arjasari sendiri itu di listing oleh Pak Iwan. Nanti mungkin bisa tanya ke Pak Iwan. Beliau master listingnya tuh. Banyak listingannya yang laris manis. Zamannya Pak itu, Pak Lier, Pak Tommy. Oke, mangga ada lagi yang lain? Silakan. Bisnis baru. Properti. Bu Anjar, dapurnya kedengaran. Di mute aja dulu, di mute dulu aja Bu. Di mute ya. Ya. Lupa. Oke, mangga yang lain. Silakan Pak Diki, barangkali ada lagi yang mau ditanyain. Saya Pak, izin Pak Irwan. Silakan Pak Fadil. Pak Irwan, ini kan dari pelajaran dari Kang Rio ini ya. Saya juga baru kenal kemarin, sempat waktu ada PK nih dari bersama dengan beliau. Oh iya Pak, sama-sama baru lah. Cuman memang ini intinya memang ya saya juga nggak tahu, saya juga sama-sama baru tapi memang belum full. Cuman saya melihat ini beliau ini fokus ke satu
produk. Oke. Dan Iya. produknya insya Allah ya memang untuk yang pangsa pasarnya gede gitu ya. Tapi oke, konkret untuk Kang Rio dan untuk Pak Irwan yang saya tanyakan Pak, saya beberapa kali dengan prinsipal DB Pro itu juga Pak kalau bisa ya semuanya aja Pak dimasukkan Pak yang Bapak punya listing atau sekiranya bisa untuk untuk bisa laku pasarkan saja, nggak harus yang murah, nggak harus. Nah, ini gimana Pak Irwan? Kalau menurut Pak Irwan? Oke. Nah gini Pak, jadi kan media promosi itu kan ada beberapa Pak ya. Ada di marketplace properti kayak OLX, rumah.com, rumah123.com. Nah itu, kalau Pak Fadil pakai media marketplace seperti itu, saran saya sih iklanin aja semuanya, jangan pilih-pilih ya, hajar aja. Tetapi ketika Pak Fadil mau spend dana untuk iklan berbayar seperti IG Ads dan Facebook Ads, nah saran saya sih fokus ke salah satu produk yang memang marketnya besar Pak, untuk percepatan closing. Nah nanti setelah ketemu dapat closing, baru kita bisa bergerak ke produk lain. Contoh nih, misalnya kita closing satu di Arjasari nih dapat 200.000 closing fee plus komisi lah 2,2 jutaan. Nah kita bisa spend tuh 500.000 misalnya untuk ngehajar terus Arjasari misalnya sebulan ya. Nah kemudian 500.000 lagi nih, coba lagi produk lain nih, mulai di IG Ads kan, seperti itu. Nah jadi kita muterin uang komisi itu untuk berbayar. Nah kalau kita konsepnya bisnis gitu ya, kita spend 1 juta sebulan dapat 5 juta sebulan, ya itu masih worth it gitu ya. Jadi kita puterin itu karena gini, menurut saya sih yang berbayar itu seperti IG Ads dan Facebook Ads itu cukup efektif untuk marketnya yang besar. Itu responnya akan banyak sekali, seperti itu Pak. Nah kecuali Bapak Fadil ngiklannya di Lamudi nih, Lamudi bisa 200 iklan, 250 iklan. Saran saya untuk produk-produk seperti itu harus banyak pilihan, hajar aja semua iklan, seperti itu Pak Fadil. Oke Pak Irwan, thank you. Cuman ya ternyata saya pikir di marketplace saja sudah cukup dengan saya pikir ternyata di IG Ads dan FBX itu juga perlu untuk yang harian ya mungkin ya Pak ya, bisa dikatakan demikian. Iya Pak, itu memang cukup efektif dan kalau hitung-hitungan saya sih lebih murah nih. Contoh ya kalau untuk ngejar closing. Bapak misalnya mau beli apa yang sekarang rumah123.com lah, misalnya 750.000 ya. 750.000 itu responnya masih ngambang. Dan produk yang dijualnya pun mungkin bisa bervariasi ya, dan responnya mungkin bisa seminggu 3 kali atau 4 kali responnya. Tetapi Bapak spend 100.000 dalam 5 hari atau 6 hari gitu ya, dengan budget 15.000 atau 20.000 untuk satu produk, itu responnya banyak sekali Pak. Tiap hari pasti banyak. Kalau marketnya yang besar ya, contoh marketnya yang besar itu seperti apa sih? Nah ini contoh nih. Marketnya besar tanpa DP, misalnya all in hanya 500.000 atau 1 juta, angsuran cuma 1,6 juta. Nah 1,6 juta kalau syarat KPR itu dari gaji itu 40%, berarti yang gaji UMR itu masih bisa ambil gitu. Nah, yang gaji UMR kan pasti banyak gitu ya, pasti banyak. Nah itu marketnya besar. Nah itu yang kita target. Kuasai dulu produk knowledge-nya, kalau perlu hubungi dulu pelistingnya, tanyakan di sedetail-detailnya. Mulai dari air lah, dari apalah pembiayaannya, persyaratan dan lain-lain, kuasai dulu. Kita IG Ads kan atau FB Ads kan. Nah, ketika ada respon kita ngelotok lah neranginnya seperti itu. Jadi buyer pun jadi trust ke kitanya. Oh ini menguasai produknya gitu, seperti itu. Seperti itu sih Pak Fadil. Mungkin Pak Rio bisa nambahkan tuh pengalamannya. Ya, mohon izin Pak. Ya, silakan Mohon koreksi juga nih kalau saya salah. Jadi untuk iklan sendiri, karena intinya kan ini Pak ya, apa yang kita iklan kita harus bertanggung jawab tentang pengetahuan tentang produk knowledge-nya. Jadi jangan sampai kita iklan lalu ketik sendiri, itu memang masih belum menguasai listingan-listingan lain selain Arjasari untuk saya sendiri Pak ya. Mungkin kedepannya akan saya kuasai gitu Pak. Untuk saat ini masih fokus di satu, jadi memang karena produk knowledge saya masih kuatnya itu di Arjasari, jadi
ya itu Pak, saya beraninya untuk promosi sendiri masih di satu produk yang produk knowledge-nya saya kuasai gitu Pak, barangkali Pak. Iya, betul Pak Rio. Jadi memang kalau misalnya mau yang berbayarkan, kalau berbayarkan ada resiko kan kita boncos nih ngiklan. Boncos kita spend 100.000, 200.000, ternyata belum ketemu closing nih. Belum ketemu closing. Nah, saran saya sih memang fokus ke satu produk. Kuasai dulu produknya, hajar tuh. Jadi jangan evaluasinya cuma 5 hari atau 10 hari. Misalnya setengah bulan lah evaluasinya. Misalnya kalau untuk produk yang marketnya besar ya. Pasti ketemu sih closing sih dari pengalaman saya kalau misalnya kita berbayarkan gitu untuk market yang besar. Untuk produk yang marketnya besar. Seperti itu. Nah, nanti mungkin Pak Rio juga nanti kalau udah banyak nih, udah 10 orang closing semua kan dapat 20 jutaan tuh spend lagi buat ini apa produk lain. Kuasai dulu produknya, yang Arjasarinya jangan ditinggalkan, mulai masuk ke produk lainnya. Udah mulai pede nih, cari yang harganya lebih mahal, misalnya yang tadinya mainan di 150 juta, coba mainan di harga 200 sampai 300 juta, cari yang promonya tanpa DP, misalnya cuma 1 juta all in, nah hajar itu juga seperti itu. Seperti itu mungkin Pak Rio. Iya betul. Tambahannya. Oke. Izin lagi Pak Irwan. Ya silakan Pak. Maaf nih, Oke. yang nanya terus nih, karena pengen closing Pak. Oh Saya belum siap closing. Pak Fadil. Jadi sebetulnya kalau murah itu, kalau melihat kan sebetulnya di apartemen itu juga murah itu Pak. Oke. Jadi hampir tiap hari saya juga berusaha untuk walaupun bukan pakai X ya Pak ya, Oke. entah itu status WA, entah itu FB, entah itu Instagram, itu tiap hari hampir saya mesti mengiklankan apartemen. Hanya memang belum laki aja, belum jodoh Pak. Oke. Nah, jadi kalau tadi kalau IGH itu apakah itu harian kan Pak? Katakan satu produk yang kita ini kan. Pertanyaan saya, marketnya apakah berbeda dengan market yang dari Lamudi Pak, marketplace lain yang rumah 1, 2, 3 dan lain sebagainya? Karena yang ditonjolkan dari IGH itu apa Pak? Gitu, Pak. Maksud saya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, secara ininya mungkin perbedaannya gini Pak. Kalau marketplace Pak, marketplace kan marketnya udah jelas orang yang nyari rumah yang mampir ke situ gitu ya. Kalau IGS itu dia lebih ke mencari pembeli Pak, atau FBS itu mencari pembeli. Paham nggak maksudnya Pak? Mencari pembeli itu contoh kita nih suka scrolling apa IG misalnya ya. Kita sebenarnya mungkin belum kepikiran mau beli rumah ya. Tapi ketika ada muncul tuh iklan tanpa DP 1 juta all in angsuran misalnya 1.200.000, kita akan tertarik untuk mencoba mengkliknya gitu ya. Tanya-tanya informasi lebih lanjut. Kalau misalnya di marketplace itu targetnya ya memang yang sudah butuh rumah, nyari rumah gitu. Dan udah ada niatan gitu. Contoh Pak Fadil kan nyari rumah nih. Mungkin tujuan Pak Fadil nyari rumah itu nggak akan langsung scrolling di IG gitu ya, di status-status IG orang gitu, tapi akan nyarinya ke marketplace. Coba deh di rumah123.com ada nggak rumah yang saya cari teh. Udah jelas tujuannya gitu ya. Dia nyari rumah, dia menyediakan rumahnya. Kalau IG Ads atau FB Ads itu lebih ke mencari pembeli Pak, yang kadang-kadang mungkin pembelinya itu belum berpikir mau beli rumah gitu. Betul. Tapi ketika muncul iklan, menarik juga nih. Atau misalnya kan kalau kita gaulnya dengan sesama broker properti, mungkin kita tahu produk-produk A, produk B dengan kelebihan dan promonya ya. Tapi orang awam kan belum tentu. Belum tentu ngegali-gali rumah, baru biasanya sih kalau kita setelah butuh gitu baru concern gitu nyari-nyari nyari rumah di sini nyari ini, baru setelah ada kebutuhan gitu, setelah ada niat baru nyari-nyari. Nah, itulah perbedaannya. Kalau misalnya di IGS dan FB Ads itu lebih ke mencari pembelinya yang mungkin dia belum ada niatan buat ngebeli. Tetapi kalau misalnya di marketplace Lamudi, rumah123.com itu jelas pasarnya, orang yang datang ke situ adalah orang-orang yang nyari Properti. Gitu, properti. Seperti itu Pak Fadil. Ya, saya paham Pak.
ada perbedaannya seperti itu. Cuma dari IG Ads atau FB Ads itu dia munculnya gimana Pak ya? Karena selama ini saya kalau melihat di IG Ads itu kok saya nggak pernah ada dapat ads dari mereka atau dari FB Ads dari mereka. Yang ada mungkin kalau YouTube oke lah, sering lah muncul ya. Nah itu kapan Pak waktunya dari mereka memunculkan iklan kita? Oke, nah itu kan beberapa media, misalnya IG Ads itu kan ada di post, kan ada di status, kemudian ada di story ya, itu iklan-iklan kita muncul tuh. Kalau Bapak pernah nyobain IG Ads itu, kita bisa lihat previewnya ketika iklan itu tampil di halaman status gitu ya. Nah itu contoh-contohnya ada. Jadi kalau Bapak scrolling ini, scrolling IG itu coba scrolling ke bawah gitu. Biasanya ada muncul tuh rumah, nah tandanya itu dia berbayar, Pak, itu ada tulisan sponsor, Pak. Oh ya Sponsor. Nah itu iklan yang berbayar, Pak. Nah iklan kita juga akan muncul seperti itu, tergantung target yang kita setting di IG Ads-nya, demografinya gitu ya, kemudian usianya misalnya seperti itu. Target kita bisa disetting nih usia 21 sampai 40 tahun. Nah itu akan muncul ke yang berusia segitu. Terus demografinya, dia komunitasnya apa, ketertarikannya dia apa, bisa kita setting, Pak. Ya. Seperti itu, Pak Fadil. Ya, jelas Pak Irwan, terima kasih. Cuman satu lagi Pak, ini Pak, untuk Facebook ya Pak ya, FB ya. Itu kan biasanya kita gabung dengan komunitas-komunitas dan lain sebagainya. Saya beberapa kali masuk untuk memasukkan iklan saya ke mereka ternyata ditolak Pak. Ini bagaimana untuk biar agar nggak ditolak atau kita mungkin cari itu mungkin juga kompetitor kita atau bagaimana? Dari pengalaman Pak Irwan gimana sebaiknya? Ya kalau saya sih grup-grupnya itu biasanya sih kalau bisa sih kita joinnya nggak sesama grup penjual properti juga gitu ya, kecuali kita lagi nyari resellernya gitu ya. Misalnya tadi kayak Pario, dia punya dapat komisi nih, share ke temennya, sok bantuin tawarin, nah bisa aja seperti itu ya, kita kalau masuk grup propertinya lagi. Tapi saran saya masuknya grup-grupnya ini komunitas-komunitas bisnisnya. Misalnya nih kita mau jual rumah di mana, di Artaloka gitu misalnya, itu kan wira swasta juga bisa tuh. Bapak misalnya grup hijab, misalnya toko hijab, bisa masuk ke situ, join di grup itu. Tapi lihat juga aturan grupnya. Nggak semua mengizinkan kita bisa beriklan seperti itu. Mungkin ada di setting hari-hari tertentu seperti itu. Baik Pak. Seperti itu Pak Fadil. Ya, terima kasih Pak. Mangga dilanjut. Pak Fadil, ya. Mangga ada lagi yang lain sebelum kita ke Pak Nasri nih. Maaf Pak, saya dengan Bu Rika. Ya, Bu Rika gimana? Gini ya, kebetulan saya juga kan kemarin-kemarin tuh berbisnis juga tapi di produk lain gitu ya. Oke. Kan kebetulan saya tuh dari dulu mencari-cari untuk belajar FBS sama IG Ads gitu. Tapi sampai sekarang saya belum menemukan guru yang benar-benar ini. Kalau kita belajar di YouTube itu memang susah sih mencernanya, karena saya tuh biasanya kalau cuman melihat menerapkan di sendiri gitu tanpa guru itu suka susah ngambil ilmunya. Nah, kalau menurut saya gimana kalau difasilitasi sama DB Pro untuk belajar FB sama IG Ads? Memang sih itu kan kita kalau mencari guru secara khusus itu kan bayarnya mahal ya Pak ya. Nah, gimana kalau seandainya difasilitasi sama DB Pro gitu untuk belajar itu, ya kalau bisa bayarnya nggak mahal-mahal gitu Pak. Ada guru khusus gitu supaya kita kan untuk pelatihan FB-nya itu bisa bisa langsung gitu, offline gitu. Jadi kita bisa mengerti gitu gimana cara-caranya untuk menjalankan FB sama IG Ads gitu. Oke. Ya Ibu, Bu Rika, kalau untuk trainingnya, kalau Ibu bisa lihat di mana di DB Pro Learning Center itu ada materi FBS dan IG Ads Bu. Itu secara teorinya dan bisa juga langsung praktek ya, bisa langsung praktek Ibu ngikutin di videonya, itu bisa diikuti di situ. Itu mulai dari A sampai Z pembelajaran awalnya itu ada gitu ya.
Nah, kalau misalnya Ibu mau offline-nya mangga aja ke kantor sih. Sebenarnya mah ini jual properti lebih sederhana sih ya. Kalau untuk pemula ya dalam artian IG Ads saja. IG Ads cuman ngikuti langkah-langkahnya aja yang perlu kita kuasai. Kita perlu tahu itu cara bayar apa, depositnya gitu ya. Kemudian cara settingnya itu aja sederhana sih Bu. Sebenarnya kalau Ibu udah Iya, memang praktekkan. saya juga kalau materi sih banyak ya Pak ya, udah berapa kali untuk materi itu, tapi secara pelaksanaannya gitu agak susah juga mungkin Ya, kalau saya main itu aja ke kantor Bu. Kalau ini mah Bu nanti bisa langsung praktek di sini di kantor. Kalau gitu. misalnya sebenarnya mah Cuman kalau hari efektif itu saya nggak bisa, biasanya kalau hari Sabtu Minggu saya bisa karena saya kan kebetulan boleh Sabtu bisa kelas Ibu itu. mampir aja ke kantor. Sederhana sih Bu, kalau misalnya ini kecuali Ibu lebih rumit ini misalnya Ibu bikin website ya, Ibu mau promosikan lewat IG Ads dan FB Ads. Nah, itu settingannya lebih ini terus harus juga kalau misalnya mau kita analisa juga lebih rumit lagi gitu ya, itu ada teknik-tekniknya. Tetapi secara ini kalau IG Ads seperti konsep yang dilakukan Paryo itu sederhana Bu. Ibu posting iklannya, lalu klik apa promote ya. Kalau di IG promote, nah itu tinggal isi aja datanya gitu. Gampang sekali Bu. Itu Ibu 5 menit, 7 menitan udah beres gitu. Dan Ibu pun belajarnya nggak rumit. Kalau Ibu ada waktu main aja ke kantor nanti kita ajarin. Sederhana sih Bu. Kecuali Ibu bikin web yang rumit gitu ya, yang butuh gimana. Nah, itu mungkin pembelajarannya harus lebih detail di video apa? Video training IG Ads dan FB Ads. Tapi kalau cuma ngiklanin konsepnya sederhana seperti Paryo tadi, itu mah gampang. Ibu belajar 10 menit juga beres. Seperti Siap, itu. Pak. Siap, Bu Rika. Makasih, Simpel aja Bu, jangan diperumit. Berarti saya juga aja. bisa ikut belajar ya Pak? Bisa banget Bu. Pelajarin Soalnya dulu sok, baca dulu, tonton dulu videonya. Nanti kan secara gambaran teori kan udah apa nih sedikit banyak ya dari video itu. Ya. Nah, baru kita praktek, datang aja ke kantor. Iya. Tiap hari ya Pak? Maksudnya gini Sampai Pak, Sabtu, kalau menurut saya, maksudnya gini Pak, kalau bisa ada kelas khusus gitu Pak. Gak apa-apa, Ibu bisa datang lebih privat Bu. Mangga aja. Ya, seperti itu. Jadi lebih privat dalam artian Ibu saya handle sendirian itu lebih ini. Kalau Ibu ada waktu mah. Iya siap. Seperti Paling itu apa tuh kalau di DB Pro tuh hari apa aja tuh belajar Senin tuh sampai Sabtu ada Bu. Oh ada Ibu ya. nggak usah pakai jadwal lah, Senin sampai Sabtu kontak saya mau datang ke sini, saya ajarin nanti Bu. Simpel kok, nggak serumit yang dibayangin. 10 menit Ibu datang ke kantor udah bisa ngiklan. Iya siap Pak. Iya. Ya Bu. Makasih Pak. Salam. Enggak ada lagi sebelum ke Pak Nasri. Oke, mungkin di Pak Nasri juga nanti kita bisa gali ya, bisa tanyakan lagi. Untuk sesi tanya jawabnya kita lanjut lagi nanti setelah Pak Nasri. Oke, Pak Rio, ini terima kasih sekali nih untuk sharingnya ya Pak Rio ya. Jadi teman-teman kesimpulan yang bisa didapat dari Pak Rio ini yang pertama tuh, jadi kita perbanyak apa tangan lah, perbanyak tangan. Customer pun bisa dijadikan member, bisa dijadikan reseller kita gitu ya, spend berbagi misalnya dapat 2 juta kasih dia 500.000 atau 7,5 juga bukan kita yang dapatin ini, kita bayarnya ya lumayan lah, kita bisa booking dari reseller 10 juga lumayan gitu, dapat 1 juta dari 1 orang ya, seperti itu. Jadi kemudian jangan ngumpet-ngumpet, kalau jadi broker mah harus di announce ya, mungkin ya nggak usah gimana gitu, pasang status di WA, FB tiap hari juga akan tahu gitu. Oh, Paryo nih sekarang udah jualan properti, Bu Teti jualan properti gitu ya. Nanti kalau misalnya teman kita nyari rumah pasti keingetan, percayalah. Saya closing beberapa kali itu dari tetangga karena tahu saya jualan rumah gitu, jadi agen properti, minta cariin ke saya gitu. Seperti itu, jangan malu-malu lah, di FB juga pasang aja status jual rumah gitu dan lain-lain. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rio. Kita lanjut ke ini ke Pak Nasri mungkin ya, Pak Rio sami-sami nuhun. Oke, kita lanjut nih ke Pak Nasri nih. Mungkin Pak Nasri ini baru beberapa hari join ya, tapi beliau juga sudah bisa dapetin buyer. Nah, buat teman-teman yang baru
brojol gitu ya, baru lahiran sehari 2 hari nih, mungkin bisa belajar nih dari Pak Nasri. Pak Nasri masih monitor, Pak Nasri? Baik, Bapak, masih Bapak. Oke, baik, terima kasih Pak Nasri. Silakan Pak Nasri, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Bangga. Baik, siap. Ucapan terima kasih saya Bapak mungkin dari awal. Terima kasih kepada Pak Irwan yang telah mewadahi kegiatan ini. Kemudian kepada Bapak Iwan juga, Bang Rio, kemudian Bapak Ibu senior yang di sini mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya Bapak ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mungkin ini apa namanya tidak jauh dari Bang Rio, karena Bang Rio sebagai ibarat kata itu sebagai yang ngasih jalan saya di bidang properti inilah begitu. Jadi mungkin saya ceritakan awalnya dulu, awal mula bergabung di DB Pro itu. Jadi sosis bakso. Bu Ratna bisa di ini dulu Bu Ratna, punten. Siap. Oke, silakan dilanjutkan. Saya mulai lagi. Perkenalkan dulu, nama saya Nasri Muhada, Pak. Kalau asli itu asli dari Aceh, kemudian di Bandung ini saya kuliah waktu itu satu kampus juga dengan Bang Rio di Nurtanio kami. Kemudian setelah saya lulus, saya lanjut S1 dan sekarang lagi lanjut S2 juga, Bapak. Kemudian seiring berjalan waktu saya berpikir kalau apa namanya saya itu harus memiliki rumah gitu, Bapak. Jadi saya pernah cari di sosmed, ya 3 bulan 4 bulan ke belakang lah, saya coba cari di sosial media rumah yang kisaran. Kemudian ada kemarin di OLX, Pak, harga rumahnya itu 150. Ternyata si listing atau si penjualnya itu salah 0, Pak, kurang 1 nolnya gitu, Pak. Jadi saya itu mulai tertarik, wah kalau harga rumah sekian, jadi saya pengen gitu loh, Pak. Ternyata harga rumah itu salah buat gitu, Pak. Jadi orangnya itu seharusnya 1,5 miliar kalau nggak salah. Jadi dibuatnya 150 gitu, Pak. Nah, kemudian pada saat Lebaran saya kan pulang ke Aceh, Pak, di Lebaran bersama orang tua. Jadi lihat story atau status WhatsApp-nya Bang Rio ini, dia ada rumah dengan harga sekian, kebetulan di Arjasari. Saya langsung respon, Pak. Mungkin Bang Rio masih di sini, saya langsung tanya-tanya. Kebetulan alhamdulillahnya mungkin jodohnya ya Pak ya. Jadi saya ngambil. Nah, seiring berjalan waktu juga saya tertarik untuk bergabung gitu, Pak. Jadi saya tanya-tanya, Bang, bagaimana caranya? Kemudian begitu, Pak. Ya alhamdulillahnya dikasih jalan juga untuk ikut bergabung. Ya mungkin mohon maaf, Pak, saya belum pernah datang ke kantor untuk memperkenalkan diri dan lain sebagainya, mungkin karena nanti insya Allah ada waktu nanti ke kantor, Bapak. Begitu. Jadi alhamdulillah saya bergabung baru belum genap 1 bulan mungkin, Bapak ya. Betul, Pak. Jadi saya bergabung di DB Pro. Nah, kemudian mungkin untuk mendapatkan buyer yang dalam waktu singkat saya dapat closing itu sekira 6 kalau nggak salah, Pak. Itu sih menurut saya siap. Terima kasih banyak, Pak. Ini juga berkat Pak Rio dengan Pak Iwan juga. Ini Pak Iwan saya teleponin terus, mohon maaf Pak Iwan. Ya. Jadi kalau saya pikir, Pak, di era zaman sekarang ini kan zamannya digital ya, Pak ya. Jadi saya sudah berusaha juga, mungkin sharing dengan Bang Rio, bagaimana cara mendapatkan buyer atau pembeli yang banyak. Ya mungkin benar kata Bang Rio, saya mengikuti juga, ada ring 1 dan ring 2, itu mungkin tidak usah saya ulangi lagi. Itu saya coba terapkan, Pak, di awal saya bergabung, coba saya terapkan hal demikian. Mungkin saya juga malu-malu ya, Pak ya, karena kebetulan kerja saya juga di Nurtanio, Pak. Kerja di kantor juga, kemudian coba saya iklankan, ada teman yang bertanya gitu, Pak, loh kamu jualan rumah, beda profesi sekarang, banting setir katanya begitu, Pak. Jadi hal-hal seperti itu tuh banyak kita dengar gitu, Pak, jadi teman-teman. Cuman kalau prinsip saya itu selagi ini jalan yang benar, selagi ini jalan yang tidak menyimpang dari agama gitu, Pak, itu bagi saya nggak masalah gitu, Pak. Dan ini pun salah satu usaha saya untuk masa depan saya sendiri juga begitu, Pak. Nah, kemudian ya sharing dengan Bang Rio bagaimana caranya. Bang Rio menggunakan IG Ads dan lain sebagainya. Saya coba ikutin, Pak. Berbagai kendala saya alamin juga. Saya sering bertanya dengan Bang Rio, Bang, ini kok ditinjaunya lama sekali. Saya panik kan, Pak. Uang 20.000 bagi kami anak kosan itu kan ya lumayan berarti lah ya, Pak ya. Jadi kan saya panik, dalam artian panik ini saya sudah transfer dalam artian 20.000 ke IG Ads. Tapi ditinjaunya lumayan lama gitu, Pak. Tapi dengan adanya Bang Rio di sini coba menenangkan, dalam artian itu nggak apa-apa, itu memang dikasih waktu 24 jam nanti
bakalan tayang sendirinya seperti itu. Ya udah saya jalanin. Iklan pertama saya itu 20.000. Alhamdulillah ada yang bertanya-tanya sih Pak. Cuma seingat saya dari iklan pertama belum ada yang closing mungkin Pak. Nah closing pertama sih dari link 1 tadi ya Pak ya, dari teman-teman. Dari teman-teman itu saya coba tawarin. Saya ingat dulu nih Pak, teman saya yang seumuran saya ini yang udah bekerja dan kemungkinan gajinya ya tidak terlalu gede juga dan cukup lah gitu Pak ya. Saya tawarkan ke teman tersebut. Alhamdulillah teman tersebut nyantol Pak. Sampai sekarang itu pembeli pertama saya. Begitu kemudian ya mungkin sama dengan Bang Rio, ketika teman saya sudah jadi beli, saya coba bilang kalau memang ada teman yang lain tolong dong kabarin, seperti itu Pak. Jadi inti dari situ sih relasi ya Pak ya, benar kata Bang Rio juga, relasi itu penting Pak. Jadi ada pembeli, kalau kita nggak nge-hire-nya dengan baik, itu juga mungkin jadi efek negatif juga buat kita gitu Pak. Kemudian mungkin dari cara berbahasa kita mungkin ya Pak ya. Jadi kan mungkin beda-beda wilayah, tidak menjelekkan satu wilayah sih tidak, tapi kan tetapi cara mengomongnya itu beda ya Pak ya, logatnya itu beda. Mungkin kalau kita dari Medan, menurut orang Medan itu kan bahasanya biasa ya Pak ya, tapi kalau kita orang Jawa mendengarnya kan agak keras. Jadi hal-hal yang seperti itu kita harus lebih lebih perhatikan gitu Pak. Seperti itu mungkin untuk cara mendapatkan itu ya. Saya juga mengikuti Bang Rio pakai IG Ads. Alhamdulillah sudah closing 6 gitu Bapak. Alhamdulillah. Siap Pak Nasri. Mungkin Sebenarnya ada lagi Pak? Mohon maaf, tidak menggurui atau seperti apa Pak ke teman-teman yang lain atau Bapak Ibu yang lain. Saya cuma sharing, saya lebih pengennya sih ke depannya ada jalan yang lebih baik lagi bagi saya juga Pak untuk bergabung di DB Pro ini. Amin, seperti amin. Itu. Amin Pak Nasri. Terima kasih nih. Iya Pak Nasri, nggak apa-apa kita sharing. Jadi justru kita tuh dengan hadirnya Pak Nasri dengan Pak Rio ini pengen teman-teman lain yang baru gitu bisa ngelihat nih yang closing, yang hore-hore gitu, yang cering-cering itu bukan dewa gitu. Teman-teman yang membumi lah, bukan orang nukumaha gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan mungkin izin saya tambahkan sedikit Pak. Yang penting itu kita bisa memaintain self management lah Pak. Jadi kita bisa mengatur diri kita sendiri. Mungkin Bapak Ibu di sini mungkin kerjanya bukan hanya di DB Pro saja, pasti ada kerjaan sampingan yang lain. Nah, itu kita harus bisa membagi waktu sih Bapak. Betul. Kalau saya pribadi saya terapkan di 6 closing ini tuh kebetulan saya dari Senin sampai hari Jumat itu ada kerja juga, kemudian di hari Sabtu saya kuliah Pak. Jadi di sela-sela waktu itu tuh ketika jam istirahat kantor mungkin dari jam 11 sampai jam 1 saya coba manfaatkan di pengiklanan, melayani calon pembeli begitu Bapak. Jadi ketika hari Sabtu customer-nya juga bisa ngelihat ke lokasi, saya coba dampingin. Tetapi kalau saya tidak bisa mendampingin, saya coba bangun komunikasi di orang lapangan gitu Pak. Mungkin Pak Gion sama Pak Acep, saya coba bangun komunikasi dengan beliau. Kalau memang ada calon pembeli saya nih Pak, datang ke sini mohon arahan, mohon bimbingannya seperti itu sih Pak. Jadi intinya sih saya mencoba mengatur jam diri saya sendiri gitu Pak. Mengatur waktu supaya apapun itu bisa tercapai dengan baik gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Nasri. Ya teman-teman, tadi kita dapat sharing dari Pak Nasri, jadi memang benar ya teman-teman. Jadi kalau kita sibuk pun ini kita masih bisa produktif ya, bisa produktif dalam artian ya manajemen waktunya. Seperti itu, dan di kita ini ada 3 kan, merekrut, selling, listing gitu ya. Kalau kita sibuk kerja nggak usah ngelisting lah, capek, harus ngantar bayar, harus ribet gitunya. Bisa sellingnya malas juga ya, spend 10-20 ribu seperti tadi kata Pak Nasri juga itu cukup efektif buat dapatin buyer gitu ya. Ya spend 100 ribu buat 5 hari 6 hari gitu ya. Kita terima responnya, kita layani, arahkan untuk survei tanpa wajib nganter kan ya, seperti itu. Enak, bisa sambil rebahan. Nah seperti itu. Jadi siapapun bisa di DB Pro ini, yang sibuk lah, yang nganggur lah, atau yang malas gitu ya. Seperti itu. Kita bisa semuanya bisa kita lakukan. Baik Pak Nasri, terima kasih. Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan langsung ke Pak Nasri, silakan. Jadi udah kita lihat ya, bukan dewa ya Pak Nasri ini, sama dengan kita gitu ya. Sama dengan kita, bukan yang wah udah pengalaman bertahun-tahun lah, wah udah setelannya udah luar biasa gitu. Enggak, ini membumi lah, sama dengan kita karena juga. izin Bapak,
Izin saya tambahkan terakhir mungkin Pak, karena saya ingat kata-kata Bapak kemarin, karena kan kemarin saya ikut training kalau nggak salah ya Pak ya, itu pertama kali saya training di DB Pro. Jadi kata Bapak itu ada prinsip kerja ya Pak ya, prinsip kerja orang pertama dan prinsip kerja orang kedua. Itu memang betul Bapak Ibu, mungkin kalau kita menggunakan prinsip kerja orang pertama itu kan kerja mencari uang ya Pak ya. Betul. Nah, uang itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu kan prinsip orang kerja yang mungkin biasa lah Pak ya, nanti ada kalanya beliau sakit atau ada kalanya dia tidak bisa bekerja lagi, kan tidak bisa memenuhi kebutuhannya Pak ya. Betul. Nah mungkin di saya pribadi karena mungkin masih muda juga, kalau umur kan nggak ada yang tahu Pak. Jadi saya memegang prinsip yang kedua mungkin Pak. Jadi orang kerja itu bukan mencari uang, ya betul mencari uang, tetapi sebelum itu tuh mencari investasi dulu gitu Pak. Betul. Gitu. Jadi investasi nanti ketika orang itu sudah meninggal kan, atau orang sakit lah gitu Pak ya, sakit atau tidak bekerja lagi kan, investasinya masih bisa menghasilkan uang dan bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya gitu Pak. Jadi itu yang pengen saya bangun nanti, kebetulan belum menikah juga, jadi kalau sudah berkeluarga nanti anak istri sih pengennya tercukupi gitu Bapak, karena amin insya Allah Pak. Sekarang ini sudah susah untuk mencari uang Pak karena pandemi juga begitu. Iya betul. Terima kasih amin, Bapak. Amin. Ya terima kasih Pak Nasri. Ya terima kasih. Ya boleh teman-teman, mangga kalau barangkali ada yang ditanyain silakan. Pak Irwan, saya cuma mau ngasih apresiasi aja itu ke anak muda duaan. Alhamdulillah jadi penyemangat. Mudah-mudahan saya nanti semangat lagi. Alhamdulillah, siap Bu Dwi. Saya gaptek soalnya, jadi itu pengen banyak belajar medsosnya itu. Boleh main-main ke kantor Bu, jadi jangan tunggu jadwal training. Kalau misalnya Ibu ada waktu, kontak aja saya Pak Yayuk atau Pak Wawang gitu, nanti bisa ini. Oke, terima kasih. Selamat ya buat Nasri dan Rio. Terima kasih banyak Ibu Dwi. Sukses selalu, nanti kita berteman lagi lebih jauh. Amin. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih. Pak Rio, Pak Nasri, atas share-nya ya, makasih. Siap Ibu. Cucu. Ya mangga, ada yang mau ditanyain. Bu Yen silakan Bu Yen, nanya ke cowok-cowok ganteng ini Bu Yen. Tadi lihat videonya ini terpesona banget ini sampai ngences. Silakan Udah Bu Yen. ketemu snap. Bapak tidak tahu di belakang layar. Waduh nggak tahu saya. Lo bisa dijadiin mantu katanya tuh, kata Pak Fadil tuh. Siap. Mangga, ada yang mau ditanyain? Oke, ya. Jadi tadi sempat disinggung ya konsep kerja ya, konsep kerja. Jadi teman-teman, kalau kita masih jadi karyawan gitu ya, nggak ada karyawan yang aman gitu ya, tanpa kita berinvestasi. Investasi yang gimana? Tentunya investasi yang produktif. Itu sebagai apa? Asuransi kita lah ya, untuk mengcover ketika kita sudah nggak ada tenaga lagi, nggak ada kemampuan untuk bekerja. Nah dari aset itulah yang bisa menghasilkan income buat kita. Nah salah satu jalannya ya di DB Pro itu bisa kita memiliki aset itu dengan punya tim gitu ya. Nah di DB Pro ini selama timnya produktif, walaupun kita sudah tua pensiun, itu tetap dibayarkan off-riding bonus dan profit sharingnya gitu. Nah seperti itu ya, pelan-pelan lah, nggak apa-apa. Misalnya cuma ngerekrut sebulan satu lah, 2 bulan satu, nggak apa-apa, yang penting konsisten gitu. Apalagi kita misalnya udah punya 100, ya anggap cuma 20 orang aja atau 10 orang yang produktif bisa kasih kita OR 600.000 aja, 500.000 salah satu setiap orangnya. 10 kali 500.000 udah 5 juta, lumayan. Tanpa kerja kita dapat off-riding bonus gitu. Apalagi sudah jadi manajer, dapat profit sharing juga. Seperti itu. Silakan Umi, ada yang mau ditanyain? Mood buzzer, iya Umi benar, nambah semangat. Ternyata closing itu gampang kalau misalnya kita tahu caranya gitu ya. Oke, nah ini Pak Diki, Kang Rio, Kang Nasri, bolehkah nanti saya minta kontaknya kalau perlu tanya-tanya di lapangan atau tentang medsos katanya. Kayaknya Pak Nasri dan Pak Rio nggak keberatan lah, beliau mau sharing ya. Sangat boleh Pak. Ya, Japri aja Kang Diki. Boleh Pak. Ini di Bontang nih, tinggal di Bontang. Asli Bandung tapi tinggal di Bontang ya Pak Diki ya. Oke, mangga yang lain mau ditanyakan? Nah, Bapak Ibu. Oke. Tanya katanya masih single. Masih single. Udah berkeluarga Pak Rio sama Pak Nasri?
Kebetulan Kebetulan saya Pak. masih. Oke, siap tuh. Alhamdulillah Bu Yen masih ada kesempatan. Oh, Kasado ya Allah. Menangkan Kita yang lagi cari mantu. Bu Yen. Siap. Iya, Oke, kalau misalnya belum ada pertanyaan, mungkin kita ini ya lanjut dulu ke ini, ke siapa? Ke ini Master Listing nih Pak Iwan nih. Ini senior banget nih, senior banget. Saya kenal beliau dari 2015 ya. 2015 beliau kalau closing sih udah konsisten ya teman-teman ya. Mungkin kita bisa menggali ilmunya dari senior. Kalau tadi dari yang baru borojol gitu ya, masih bayi. Nah ini sudah bangkotan gitu di dunia properti. Sudah bangkotan. Nah, silakan Pak Iwan. Mungkin bisa sharing-sharing mengenai tips and triknya, kemudian gimana sih dapetin listing gitu. Nah ini Pak Diki kalau misalnya listing nih bisa tanya-tanya ke Pak Iwan. Beliau memang lebih banyak mainnya di listing. Seperti itu, closingnya lebih banyak di listing daripada selling. Seperti itu. Mangga Pak Iwan, waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kedengaran suaranya? Ya, kedengaran Pak Iwan. Alhamdulillah, nuhun Pak Irwan sudah ngasih waktu ke saya. Saya mah ya berbagi tip aja lah sedikit gitu kan. Untuk tadi yang di status WA itu memang benar ya. Status WA kita, prinsip saya begini, kita nggak akan dikenal orang kalau kita tidak memperkenalkan diri jualan rumah gitu kan. Makanya itu di status WA, status FB, status IG, status kita itu fokus di jualan gitu. Dan alhamdulillah pengalaman saya pasang di status WA itu siang pasang status WA, siangnya ada yang ngerespon, hari seminggu kemudian alhamdulillah ya hari minggunya survei, 1 minggu kemudian sudah closing. Alhamdulillah itu proses yang cepat. Dari situ dari status WA juga saya bisa dapat bonus motor yang Green Village Hanjuang Pak Irwan. Oh iya, dapat motor Beat ya? Dulu apa? Motor Beat benar gitu kan. Itu padahal belum saya masukin ke website tapi sudah saya MOU kan. Gitu ya. Ya alhamdulillah itu dari status WA itu alhamdulillah kita bisa dapat konsumen gitu kan. Jadi ya prinsip saya begitu. Orang nggak akan tahu kita jual rumah kalau nggak kita tawarkan sendiri gitu. Nah itu untuk yang status WA. Kemudian untuk yang tadi itu untuk gimana caranya kita melisting. Nah kita caranya melisting ya dari status WA gitu Pak. Dari status WA kita jualan rumah itu kan kita kenalin diri di Facebook, di IG. Nah, teman-teman yang dari developer juga akhirnya menghubungi kita, gitu kan. Kita minta bantuan ke kita, tolong pasarkan rumah, gitu kan, perumahan. Cuman kalau saya sendiri, untuk yang primary, saya pilih-pilih, Pak. Saya pilih-pilih itu developernya seperti apa, progres pembangunannya, dia sudah punya track record-nya di bagaimana gitu kan. Kalau misalnya track record-nya bagus, dia punya beberapa proyek yang lancar gitu kan, jangan yang mangkrak. Kalau yang mangkrak ya kita tinggalkan, kita tidak mau. Soalnya nanti kalau misalnya terjadi sesuatu hal dengan perumahan itu, kita sebagai agen baik pelisting maupun peselling itu kena dampak gitu kan. Konsumen tahunya ke kita yang menawarkan, bukan ke developer. Gitu. Makanya kemarin juga saya ada yang sudah MOU dengan salah satu perumahan, tapi saya tanya progresnya, ternyata progres perumahannya tanahnya masih belum dikat and-fill, suratnya masih dikitir, walaupun sudah saya MOU, saya tidak dipublis di website gitu. Biar nanti kalau sudah semuanya clear baru saya dikirim di website gitu Pak. Jadi untuk yang
kita melisting rumah, ya kita mesti untuk ya khususnya untuk yang primary ya Pak ya, kita mesti hati-hati gitu. Kita tanya dulu perizinannya seperti apa, legalitasnya seperti apa gitu. Dan ya alhamdulillah untuk yang Arjasari sendiri, untuk saya terima kasih nih buat Mas Rio sama Pak Nasri, ini bulan Juni, bulan Juli ini bayar apa tuh bulannya buat Panas sama Vario. Alhamdulillah. Ya Pak, sama-sama. Untuk bulan Juli ini bayarnya Vario ada yang akad di tanggal 25 Juli. Untuk Pak Nasri sama Pak Asti. Insya Allah tanggal 25 Juli sekarang akad kredit ya Pak Vario ya. Alhamdulillah Pak Iwan. Alhamdulillah. Iya Pak. Untuk bulan Juli ini, di Arjasari itu Insya Allah baru 7 yang mau akad kredit. Baru 7 luar biasa. Baru 7. Masih ada waktu sampai hari Jumat gitu kan. Waktu hari Jumat. Itu dari bayarnya Pak Soeharno, bayar Pak Yadi, bayar Pak Yusuf, bayar Bunia, bayar Pak Ade Juara, sama bayarnya Pak Rio. Alhamdulillah. Keren Pak Iwan. Alhamdulillah ya. Saya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah membantu memasarkan Arjasari, Kota Baru Arjasari. Ya alhamdulillah sampai saat ini yang sudah akad kredit itu ada 36 orang. Kemudian yang sudah booking unit ada 18 orang. Kemudian yang sudah titip booking ada 9 orang. Jadi total semua sih ada 71. Wah, keren Pak Iwan. Alhamdulillah, ini bukan berkat teman-teman semua ini. Terima kasih saya ucapkan, khususnya buat Pak Rio sama Pak Nasri ini sebagai newcomer tapi sudah luar biasa. Gitu. Keren. Ya, terima kasih juga Bapak ini. Gitu. Jadi bukannya ini ya, buat teman-teman semua yang belum pernah closing, yang belum pernah pecah telur, saya bantu deh untuk di pecah telur di Arjasari. Amin. Saya bantu. Soalnya Arjasari ini alhamdulillah kita kerjasama dengan PT KBA, kita ya bisa kerjasama lah dengan in-house-nya gitu kan. Kita hanya kirim buyer ke lokasi, tapi kalau sudah kirim bayar kita jangan lupa untuk follow up, jangan sampai kita biarkan gitu kan. Makanya saya ke rekan-rekan semua yang sudah kirim bayar ke Arjasari, saya tanyakan lagi ke pemilik yang punya bayarnya, mau di follow up sendiri atau mau saya bantu follow up gitu. Saya tawarkan begitu, takutnya nanti double, konsumen tuh bingung. Ini saya dapat informasi dari agen A begini, dari agen B begini. Makanya saya tawarkan dulu ke yang punya konsumennya, mau di follow up sendiri atau mau saya bantu gitu Pak Irwan. Oke, alhamdulillah. Gitu. Jadi ya pengalaman saya lah seperti inilah untuk yang melisting rumah-rumah primary yang intinya kita mesti hati-hati dengan developer tersebut gitu kan. Kita tanyakan dulu track recordnya, kita selidiki gitu kan, dia sudah punya proyek di mana saja gitu. Kemudian legalitasnya seperti apa, jangan sampai legalitasnya masih belum pasti tapi kita sudah pasarkan. Kemudian untuk perizinannya juga sampai bagaimana, jangan sampai perizinan baru masih di lingkungan RT RW kecamatan kita sudah pasarkan juga gitu kan. Soalnya kan untuk memasarkan rumah primary kan izinnya tuh bertahap ya Pak Irwan ya. Betul, panjang Pak, butuh waktu yang lama betul. Ya sampai beres. Betul. Jadi kita mesti hati-hati lah gitu untuk listing primary ya. Untuk listing primary tidak semudah untuk listing yang secondary. Kalau secondary kan itu perorangan ya. Itu perorangan nanti bisa langsung ditanyakan ke pemiliknya sendiri gitu kan. Ini untuk
untuk legalitasnya bagaimana gitu kan, apa on hand atau disekolahkan gitu kan. Seperti itu Pak Irwan, mungkin dari saya mas sedikit lah, yang teman-teman semua yang lebih jago untuk selling gitu Pak Irwan. Ya Pak Iwan, hatur nuhun pisan. Terima kasih Pak Iwan. Ya teman-teman. Nah mungkin yang mau belajar apa ngelisting mungkin bisa belajar dari Pak Iwan juga. Beliau listingannya udah banyak dan beliau juga memang spesialis closing dari listing ya. Seperti itu. Panennya dari closing listing Pak Iwan ya. Closing listing betul. Closing Satu listing. lagi nih tambahan ini untuk listingan. Prinsip saya begini, kita perbanyak listing itu bagaikan kita nabung Pak. Gitu. Kita bagaikan punya deposito gitu kan untuk yang listingan apalagi listingan primary. Karena untuk listingan primary walaupun untuk listingnya hanya kebagian 25%, tapi kalau misalnya banyak ya alhamdulillah gitu kan. Gitu kita sebagai pelisting itu jangan khawatir. Rekan kita tidak punya pembeli tapi rekan-rekan semua kan punya pembeli gitu kan Pak. Jadi prinsip saya seperti itu, perbanyak listing itu seperti kita punya deposito. Insya Allah suatu saat juga pasti closing. Sama closing, gitu. betul. Pak. Ya terbuktilah di Arjasari Pak. Alhamdulillah. Siap Pak Iwan. Siap yang listingan liar Pak Iwan. Oh, better dulu ya. Siap, mangga. Barangkali ada yang mau ditanya, Bu Cucu, mangga. Yang lainnya, mangga Pak Diki. Nih ada pertanyaan. Pak Iwan, bagaimana cara melisting banyak tapi kita bisa mendalami produk knowledge masing-masing? Nah ini, mangga Pak Iwan. Ya untuk bisa mendalami produk knowledge, ya kita mesti dipelajari ya Pak ya. Dipelajari satu-satu produk knowledge-nya. Jangan sampai kita menawarkan produk A tapi kita malah menerangkan produk B gitu. Jadi kita gitu. Jadi kita mesti belajar lah, kita mesti baca lagi, kita kan mesti gali juga ke developernya gitu kan. Ini kalau misalnya kita nggak punya belum tahu nih pertanyaan, kita lemparkan lagi ke developernya. Itu jangan sampai kita so tahu lah ya Pak ya. Jadi kalau kita sampai so tahu ya nanti juga untuk informasinya juga salah. Gitu. Seperti itu kita. Oke, siap. Ada lagi? Boleh nanya nih, boleh nanya. Mangga Bu Cucu. Oh Ibu Cucu, mangga Bu Cucu. Pak Iwan, kalau Pak Iwan listingan Arjasari kan kebetulan saya lagi pegangnya Tanjung Sari nih. Kan punya in-house. Jadi mungkin tanpa harus mengantar pun Pak Iwan bisa menginikan titip bayar pada Iwan. Tolong bantu dong kalau di Arjasari bagaimana, karena kan gak ada in-house nih. Sementara saya kadang kalau minta bantuan eksekutor, mau Pak Sabar, mau Pak siapa lah kadang-kadang. Itu kan kadang ada halangan tidak bisa hadir. Sedangkan in-house kan tetap ya di situ. Nah, apakah kita memang harus sewa in-house khusus untuk proyek kita itu? Kalau sewa in-house misalnya, itu bayarnya gimana? Jadi karena kan saya pengennya misalnya standby juga kayak Pak Iwan, jadi nggak kesulitan lah. Setiap ada yang mau titip bayar, saya nggak pernah kesulitan untuk mencari siapa nih yang bisa bantu saya di lokasi gitu. Nah, gimana Pak Iwan atau Pak Irwan bisa membantu atau mencarikan solusi buat proyek saya di Tanjung Sari? Gitu aja. Makasih Pak Iwan, Pak Irwan. Ya, Pak Irwan mau jawab? Mangga dulu Pak Iwan dulu, silakan Pak Iwan. Kalau saya ya salah satunya untuk melisting yang primary, saya tanyakan dulu ke developernya apa kita disediakan untuk in-house tidak gitu kan. Karena terus terang karena proyeknya jauh, kalau kita harus nganter buyer itu mungkin agak kesulitan gitu. Jadi saya minta ke developer untuk disediakan in-house, dan alhamdulillah sih yang primerian saya itu semuanya disediakan in-house oleh developer gitu Bu. Untuk yang di Asmara, Arjasari, di Green Village Cianjuang, kemudian untuk yang di
ya di Green Savana itu mereka sediakan info semuanya Bu. Jadi dari awal kita tanyakan dulu ke developernya sebelum kita bikin MOU, kita sediakan in-house atau tidak. Gitu. Kalau misalnya tidak disediakan in-house, terus terang saya nggak mau juga Bu. Soalnya untuk polisi itu kan wajib untuk diantar buyer ya, untuk buyer gitu. Makanya kan ada ketentuan juga dari kantor untuk melisting itu kan radius 5 km ya Pak Irwan ya. Betul. Gitu. Idealnya segitu 5 km ya. Jadi kalau misalnya kita tidak disediakan in-house, tapi kalau misalnya radius 5 km mungkin ketika ada konsumen kita bisa nganter buyer gitu. Seperti itu. Makanya kalau saya yang jauh-jauh ya itu saya minta dulu in-house ke developer. Gitu. Kalau misalnya tidak ada in-house, lebih baik saya mundur daripada listingan itu terbengkalai, Pak. Itu kan mengecewakan juga pada konsumen. Gitu, Pak. Jadi saya sedikit agak ada pilih-pilih, Pak. Ya demi kebaikan kita bersama, gitu kan. Demi kebaikan kita bersama. Gitu Pak Irwan, mungkin dari saya mah. Oke. Mungkin bisa nambahin yang lebih jelasnya. Yap. Terima kasih Pak Iwan. Ya Bu Cucu, jadi sebenarnya itu adalah kebijakan dari developer ya. Masing-masing developer itu kadang-kadang beda-beda kebijakan. Tapi secara umum developer yang memang sudah paham ya, memang ada pola yang bergeser ya. Kalau dulu misalnya buyer itu benar-benar harus didampingi agent nih. Karena lebih bersifat offline ya. Sekarang udah bergeser ke online di mana developer udah paham nih. Dia dapatkan buyer itu ya lead-nya lah, minimal lead buyer itu dari agent itu langsung diarahkan ke survei. Nah, mereka itulah jadi cara koordinasi kerjasamanya. Mereka siapkan orang di lapangan, apakah itu in-house atau orang lapangan yang cuman nganter gitu ya. Ketika di lokasi mereka udah paham tuh, mereka nyediain gitu ya. Seperti itu sehingga fokus agent sekarang itu nggak hanya nggak harus ribet ngedampingi dan lain-lain. Mereka fokusnya di iklannya gitu. Agent fokus di iklan untuk mendatangkan buyer ke lokasi. Nah, baru dari lokasi dihandle oleh developernya. Nah, developer yang sudah paham dan developer besar dan memang dia sudah memahami ya polanya, sudah berubah ke arah sana, mereka sediakan tuh in-house-nya. Nah, berkaitan dengan developer yang belum menyediakan, mungkin kita bisa kasih masukan juga kalau memang dia open minded juga developernya, apalagi developernya yang udah besar gitu. Kan mungkin selama ini banyak agent-agent juga nih. Kadang-kadang Pak Balyu terada riweuh tuh di mana di Bukit Cinanjung Permai ya Bu ya. Iya, Jadi betul. seperti masuk ke Rimba Belantara tuh kalau buyer nyasar ke sana gitu ya. Banyak macan-macan siap nyapluk ininya bayarnya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini bisa kasih masukan ke developernya. Jadi biar persaingannya lebih beretika gitu ya. Tidak asal capluk lihat lewat gitu. Nah, itu mungkin bisa disarankan ya, nggak in-house juga. Orang lapangan lah yang mendampingi gitu. Seperti mungkin Arjasari juga sebenarnya itu bukan in-house yang secara administrasi atau gimana ya, mungkin orang lapangan ya Pak Iwan ya. Betul, yang Pak. Ada di lokasi karena kantornya sendiri itu jauh, ada di Jalan Pasteur gitu. Sedangkan lokasi Arjasari ini jauh, ada mungkin 25 kiloan lah dari Pasteur ya. Seperti itu. Jadi mereka nyediakan orang lapangan lah, minimal ada yang nunjuk-nunjukin atau yang pegang kunci buat lihat unitnya gitu, show unitnya seperti itu. Tanjung Sarinya di mana? Di Cinanjung, Bu. Ya, saya juga pernah ngobrol Pak sama Pak Oka. Dekat sama saya, Bu. Bu ya. Oh, gimana Bu Rika? Ada? Dekat dengan rumah saya kalau Cinanjung. Oh, atuh Bu Rika bisa bantu saya? Jadi eksekutor. Ibu bisa jadi eksekutor. Iya. Kebetulan saya kan di Tanjung Sari, kalau saya di belakang masjid. Punten ya sambil makan malam ini. Sambil ngemil. Dilanjut Bu Rika.
Ya, kebetulan saya di Tanjung Sari kan di belakang Masjid Agung Tanjung Sari. Kalau Cinanjung itu masuknya dari PLN ya Bu ya? Kalau saya bisa dari mungkin itu dari pasar ya Bu ya. Kalau saya biasa mengarahkan kalau dari bayar dari Bandung, saya masuknya dari Alfa Ciromed Bu. Oh iya Ciromed ya, ke saya situ. Kalau saya biasanya dari alun-alun Tanjung Sari masuknya. Ada Ya, juga tahu dari Pasar Domba ya. Iya Pasar Domba. Boleh Bu Rika, nanti saya ini langsung aja karena di sini juga ada teman-teman ini saya agent DB Pro semua yang hadir. Mungkin saya dengan ini khususon buat ke Bu Rika mungkinnya saya bisa minta bantuan. Ya mungkin kita harus ini dulu mungkin Bu, nanti ketemu dulu mungkin gimana prosesnya gitu ya. Siap, nanti kita bisa ketemu kalau masalah itu. Tapi saya pokoknya udah tenang. Kebetulan bukan apa-apa karena di depan semua juga saya ini kasihan juga Pak Sabar itu kadang-kadang dia jauh juga kan lumayan juga ya dari Cileunyi. Kalau pas hujan, kalau pas apa, pas udah datang isinya nggak ada. Jadi sangat-sangat menguras waktu. Sementara saya sendiri ke kantor pemasaran di BCP di alun-alun Tanjung Sarinya, mereka sudah menyerahkan silakan aja gimana Bu Cucu katanya teh. Kalau kami tidak bisa bantu, silakan aja menyediakan in-house sendiri atau istilahnya ini sendiri. Kalau kami karena dia membandingkan dengan agen lain. Di sana itu ada agen di bawah Pak Dadan, mereka punya satu yang bantu di sana Bu yang bisa bantu mereka. Kemudian dari Homeland juga ada yang bisa bantu mereka. Terus ada juga dari ini, ada juga yang nah sementara saya ganti-ganti saya karena siapa yang bisa aja. Nah, jadi saya susah juga kalau begitu jadi kerjasamanya. Dalam artian saya kasihan juga sama agen-agen lain yang membantu saya untuk menjualkan Tanjung Sari. Jadi kalau memang Bu Rika bisa, alhamdulillah saya ketemu di online ini dengan dari Pak Irwan bisa bantu saya menemukan Bu Rika jadinya. Makasih Bu Rika sebelumnya, nanti kita bisa ketemu ya. Iya saya juga sambil belajar aja dulu. Pengen ya. Nanti saya ini kita ngobrol aja dua tentang produk produk ini ya Bu Rika ya. Makasih sekali Bu Rika. Iya, sama-sama Bu. Iya, terima kasih Bu Rika. Oke, Pak Iwan, ini ada pertanyaan dari Pak Diki nih. Pak Iwan, bagaimana developer bisa mengenal atau trust ke kita sebagai listing agent? Apakah lewat medsos atau kita mengenal mereka sebelumnya? Nah, itu pertanyaan pertama. Mau langsung dijawab Pak Iwan? Boleh Pak. Oke, silakan Pak Iwan. Memang sih untuk kalau yang lebih utama sih dari kita awalnya perkenalan dulu ya Pak, kenal dulu dari awal gitu kan. Sebelumnya kita kenal dulu gitu untuk yang lebih percaya. Tapi ada kalanya juga kita dari medsos kita memperkenalkan diri, kita kan dipakai website status kan, status WA, status Facebook, status IG gitu Pak. Ya untuk yang Arjasari sendiri sebenarnya saya kenal dengan dulu in-house di Mekarsari Eco Living. Itu awalnya kenal sama Bu Nurjana yang sekarang jadi manajer marketingnya. Itu kita sudah ada kedekatan dari awal. Kemudian untuk yang di Green Village Cianjuang sendiri itu saya kenalnya dari komunitas Pak, dari komunitas, awalnya dari komunitas. Untuk ketemunya belum ketemu untuk awal-awal, tapi alhamdulillah sekarang saya bisa bantu lah untuk yang di Cianjuang, saya bisa menjualkan yang ya alhamdulillah yang kemarin saya dapat bonus motor itu Pak. Kemudian untuk yang di lokasi lain itu yaitu dari komunitas juga Pak, dari komunitas. Awalnya dari komunitas kita memperkenalkan diri kalau kita jadi agen properti gitu Pak. Seperti itu mungkin untuk jawaban dari saya. Oke, yang keduanya Pak Iwan, dari Pak Diki juga, listingan primary Pak Iwan kan banyak. Bagaimana menghandle waktunya Pak Iwan? Apakah Pak Iwan but ngantar bayar atau mungkin gimana? Mungkin maksud Pak Diki seperti itu.
Nah, untuk yang primarian itu kan kita sudah kerjasama dengan in-house, Pak. Kita kerjasama dengan developer yang developer menyediakan in-house, gitu kan. Jadi kita tinggal kirim Koordinasi di WA mungkin Pak ya. Betul, koordinasi di WA, kita kirim form titip manis dulu. Makanya kan saya kalau misalnya ini saya minta form titip manis itu biar saya kirimkan dulu ke in-house-nya. Gitu. Ini kalau misalnya hari ini akan ada datang konsumen dengan nama si A gitu kan, alamatnya di A, di B, kemudian nomor teleponnya kita kasih ke in-house-nya, kita kasih in-house tuh ke in-house biar takutnya ya nanti bisa langsung di-handle sama in-house gitu Pak. Seperti itu. Jadi kita nggak put ke sana kemari Pak, kita cukup istilah nama cukup duduk manis aja di belakang HP gitu. Belakang HP gitu. Ya, makanya kita saya kalau yang primarian itu saya minta ke developernya untuk disediakan in-house Pak. Itu untuk mempermudah kita juga gitu kan. Kalau kita tanpa in-house kita capek juga Pak. Listingan kita seperti Butucu di Tanjung Sari, Butucunya sendiri kan di jauh dari Tanjung Sari di Gatot Subroto gitu kan. Kalau misalnya kita mesti datang langsung ke Tanjung Sari ke lokasi kan lumayan jauh, makanya kita sediakan in-house gitu kan. Saya minta in-house yang seperti Arjasari lah. Alhamdulillah Arjasari, terus terang ke Arjasari juga saya nggak begitu sering ke Arjasari Pak. Saya karena ya kita sudah ada jalinan MOU dengan pihak developer. Kalau misalnya ada konsumen itu nanti dihandle sama in-house. Tapi jangan mentang-mentang sudah dihandle sama in-house terus kita lepas gitu kan. Kita lepas ke konsumennya. Makanya saya suka menyarankan untuk yang pemilik konsumennya, pemilik bayarnya, setelah in-house, setelah konsumen datang ke lokasi itu saya minta untuk di follow up kembali. Gitu, untuk di follow up kembali itu ya saya suka menawarkan mau di follow up sama yang punya konsumennya atau mau saya bantu follow up gitu. Jadi biar kita tahu itu setelah konsumennya datang ke lokasi itu tertarik atau tidak gitu kan. Kalau misalnya ada tertarik, nanti kan ada TikTok tuh, ada pertanyaan lebih lanjut mengenai perumahan tersebut gitu. Seperti itu mungkin Pak Diki yang pengalaman saya mah. Gitu, Siap. Pak. Oke Pak Iwan, Pak Diki mudah-mudahan membantu ya. Mungkin sedikit saya tambahkan. Jadi kalau kita melisting proyek perumahan atau primary ya, itu sebenarnya nggak terlalu capek gitu ya buat nganter buyer, karena biasanya developer yang tadi sempat saya jelaskan ke Bu Cucu, developer yang sudah besar gitu dan mereka sudah paham pola gimana sekarang pemasarannya seperti apa. Kalau kerjasama dengan agent, mereka sudah prepare tuh ada in charge atau ada orang yang in charge di lokasi gitu, yang akan menghandle ya minimal menunjukkan lokasinya, ngasih membuka pintu show unitnya untuk mereka survei gitu, seperti itu. Dan ini ada pertanyaan dari Pak Diki, mohon maaf Pak, bisa dijelaskan apa maksud disediakan in-house? Ya maksudnya seperti itu Pak Diki, jadi ada orang atau person in charge yang disediakan oleh developer untuk menghandle buyer yang survei ke lokasi. Nah dengan adanya in-house tadi, seorang pelisting itu akan lebih gampang gitu kerjanya, mungkin di awal saja ketika mau MOU. Setelah itu dia hanya koordinasi lewat WA gitu ya. Tinggal tunggu, tinggal koordinasi dengan teman-teman lain, promosikan ke teman-teman lain biar mereka lebih gencar lagi untuk mengiklankan listingan kita gitu ya. Seperti itu Pak Diki. Nah kemudian apa ini mau bahkan banyak. Tambahin mungkin kalau Oke, Pak Iwan. ini sebagai tim marketing dari pihak developer gitu Pak. Oke, ya. Itu di tim marketing dari pihak developer yang membantu agent-agent yang sudah MOU dengan developer gitu. Iya, betul. Nah itu seperti itu Pak Iwan, Pak Diki ya. Jadi ya perannya nanti sejauh gimana, tetapi hal yang paling mendasarnya itu mereka mendampingi buyer di lokasi gitu ya.
Ada beberapa developer lebih canggih lagi, mereka sudah bisa menggorok langsung bayarnya gitu. Karena ada fee juga ketika mereka mengclosingkan buyer dari agent gitu. Nah, ini yang lebih bagus. Jadi mereka juga termotivasi untuk menggorok bayarnya supaya booking di tempat gitu, karena mereka juga ada fee yang dia dapat gitu. Itu developer yang udah ngerti gitu ya konsep yang sekarang berjalan itu. Nah, kemudian ya minimal tadi ya, kalau developer yang belum paham mungkin minimal ada orang di lapangan lah yang akan mendampingi buyer kita gitu, sehingga seorang listing gak usah capek-capek. Nah, untuk primary ini juga buat teman-teman lain, kalau kita mau melisting primary boleh di luar kota juga boleh gitu ya. Misalnya Pak Diki tinggal di Bontang, ada kenalan bahkan di luar negeri juga bisa. Misalnya di Jawa Tengah, di Semarang ada project primary, itu teman Pak Diki misalnya developernya itu bisa di listing sama Pak Diki tanpa harus co-listing dengan broker kita yang ada di Semarang, dengan catatan mereka ada orang yang in charge untuk handle bayar-bayar dari kita, seperti itu. Kalau untuk primary ya beda dengan secondary idealnya maksimal 5 kilo lah dari domisili kita, karena itu wajib didampingi oleh listing, seperti itu Pak Diki. Contoh mungkin Pak, primerian yang jauh mungkin seperti yang Pak Asnur tadi, Pak, Ya, Galumas, Karawang. Galumas Kerawang, Pak Asnur di Bandung gitu ya. Listingannya di Kerawang tanpa ngantar ke sana juga seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan di sini. Ada 3 kunci closing yang disampaikan oleh Pak Rio tadi di luar medsos, yaitu fokus, perhatian, dan membangun relasi network. Nah, ini tambahan dari Pak Prof Marlan. Jadi betul ya, memang mau fokus dulu ke satu produk untuk mengejar pecah telur pertama. Nah, ini ada Pak Diki lagi. Pak Iwan, pernahkah punya pengalaman ada developer yang punya in-house marketing sendiri, tapi kita lobby sehingga bisa menerima kita sebagai agent DB Pro dan kerjasama dengan in-house baik secara resmi atau kerjasama khusus? Bentar. Itu mah Pak Irwan mungkin itu mah yang jawabnya ya. Oke. Pak Iwan, pernahkah punya pengalaman ada developer yang punya in-house marketing sendiri tapi kita lobby sehingga bisa menerima kita sebagai agent DB Pro dan kerjasama dengan in-house baik secara resmi atau... Nah, jadi jadi begini Pak Diki, kalau kita kerjasama itu nggak bisa dengan marketingnya, jadi kita harus langsung dengan ownernya atau yang punya wewenang untuk kerjasama dengan pihak ketiga, seperti itu. Jadi kalau in-house itu biasanya sih kalau di bank CS-nya lah gitu ya, di depannya yang menerima calon buyer. Tapi secara ini kita harus dengan manajemennya Pak untuk MOU-nya. Mungkin perantaranya bisa lah untuk pembuka jalannya. Seperti itu, pembuka jalannya lewat in-house, ngobrol-ngobrol, bisa nggak kita kerjasama? Oke, bisa. Dengan siapa kita harus berhubungan gitu ya. Nah, seperti itu Pak Diki. Jadi kerjasamanya tentunya harus secara resmi ya, ada MOU seperti itu. Nah, ini tambahan lagi dari pertanyaan Pak Diki. Awalnya mereka tertutup. Seperti di Balikpapan ada PAM Group yang punya in-house marketing sendiri. Ya, jadi gini. Biasanya sih kalau developer properti itu mereka tentunya akan welcome dengan semua peluang untuk mendapatkan buyer gitu ya. Apakah mereka sudah punya in-house marketing sendiri atau mau kerjasama dengan pihak ketiga dengan agensi, karena secara teorinya mereka nothing tulus gitu. Kalau in-house mereka harus punya cost yang wajib mereka keluarkan menggaji in-house marketingnya. Kalau dengan agent mereka membayar kita hanya kalau kita berhasil menjualnya. Nah, secara ini kan nothing tulus buat developer gitu ya. Seperti itu, dan mereka developer pasti ngeluarin budget untuk marketing gitu ya. Biasanya 10%-an tuh promo-promo dan lain-lain ya. Nah, untuk bayar agent ya minimal 3%, mereka sepertinya nggak ini ya. Kalau secara ininya harusnya mereka terbuka gitu ya. Nah, yang sering kita ini ya memang tertutupnya itu ya kalau kita masuknya dari depan, dan maksudnya dari depan kita kenalan dengan marketingnya, biasanya mereka nggak akan menghubungkan ke manajemennya, mereka pengennya kita jadi marketing kaki tangan mereka gitu. Misalnya mereka punya dapat 2% ya buat Pak Diki 1% deh bolehlah bantu pasarin gitu. Mereka nggak akan mau untuk MOU B2B gitu, seperti itu Pak Diki.
Mungkin Pak Iwan ada yang mau tambahin, Pak Iwan? Ya, saya tambahin aja juga untuk MOU juga tadi betul, jangan sampai kita bikin MOU dengan pihak ketiga dengan marketingnya gitu kan. Kita kalau bisa langsung dengan developernya gitu kan, biar kalau misalnya terjadi closing, kemudian kalau kita MOU dengan marketing itu bisa saja marketingnya ngeles. Enggak, saya kan kita marketing juga ya seperti tadi lah, dia dapat komisi dari developernya sekian persen dibagi dengan kita sekian persen gitu kan. Mungkin di DB Pro juga pernah ada kejadian mungkin ya Pak Irwan ya. Betul, beberapa kejadian Pak, itu MOU dengan manajer marketing, ternyata manajer marketingnya korup, Nah, seperti itu. dikeluarkan, developer nggak merasa MOU dengan kita, komisi nggak dibayar akhirnya. Nah gitu, makanya kita mesti hati-hati untuk melisting yang primarian. Sebisa mungkin kita langsung datang ke PT-nya atau ke developernya gitu Pak, biar kalau misalnya terjadi closing kita bisa minta pertanggungjawaban langsung dari ownernya gitu kan, ya dari PT atau developer gitu Pak. Kalau yang saya sendiri sih alhamdulillah hal itu jangan sampai terjadi Pak, jangan sampai terjadi komisi tidak dibayarkan, karena ya itu nanti balik lagi imbasnya ke listing, jadinya kan jelek. Kita juga nama kita juga jelek dari listing, kemudian ke developer juga jadi kurang bagus gitu kan, hubungan ke developer kurang bagus. Jadi kalau misalnya dia punya proyek-proyek lain juga nama kita, tim kita nggak bisa masuk ke sana gitu. Seperti itu mungkin tambahan sedikit dari saya, Mama. Oke Pak Iwan, ya terima kasih Pak Iwan. Ya oke Pak Diki, ya jadi marketingnya mungkin bisa kita jadikan sebagai pembuka jalannya. Kita minta apa yang biasanya apa yang berwenangnya siapa, bisa minta kontaknya, nanti baru kita hubungi gitu ya untuk penawarannya seperti itu. Bisa langsung bertemu lebih bagus, bisa langsung ketemu dengan apa developernya secara resmi boleh lebih bagus Pak Diki. Mungkin itu Pak Diki untuk ininya, mudah-mudahan membantu. Mangga ada lagi yang lain teman-teman? Oke. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan mengenai listing? Oh ya teman-teman, untuk melisting ini ya, teman-teman yang sudah punya listingan primary jangan lupa aktif tuh promosiin ke teman-teman lain ya, rajin lah, rajin promosikan gitu ya. Jangan sampai kita udah ngelisting di ya upload ke mana digitalbrokerproperty.net udah dipromosikan di gitu. Kadang-kadang ya ini sih di kita ya memang kenyataannya memang banyak yang gaptek ya, walaupun ini secara ini digital broker property mungkin ada banyak yang masih gaptek ketika buka website hoream atau hese gitunya. Kadang-kadang kalau kita share di WA mereka lebih ngeh gitu. Oh iya, ini saya iklanin deh yang ini gitu. Padahal mah bahan buat ngiklan teh banyak gitu di digitalbrokerproperty.net, tapi karena mereka gaptek gitu ya, hoream riweuh gitu, hoream ribet sedikit buka webnya, akhirnya mereka hanya mengiklankan yang di share di WA gitu seperti itu. Nah, makanya rajin-rajin juga gitu untuk share ke WA, karena ya harus kita akui juga banyak yang masih cukup gaptek gitu ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang lain mau ditanyakan mungkin Pak Agus, Izin, Pak Pak Babe? Irwan. Ya silakan Pak Fadil. Pak Irwan, Ya. Ini kaitannya dengan properti yang di Pro listingannya kan banyak sekali Pak. Ya. Tapi saya mau ngiklanin kadang-kadang juga mesti kan lihat ada yang sudah 3 tahun, 2 tahun. Jadi kita juga agak ini juga, ini udah laku belum, atau mungkin si pelistingnya sendiri sekarang sudah nggak aktif atau gimana, kan kita juga jadi ragu gitu loh. Mungkin dari prinsipal DB Pro mungkin nanti bisa diajarkan ke masing-masing pelistingnya atau bagaimana, atau mungkin ada jeda ataupun kurun waktu yang tertentu untuk melisting itu sendiri.
bagaimana gitu. Jadi ya jangan sampai yang seperti kejadian di downline saya kemarin juga mengiklanin tanah di daerah tertentu, ternyata udah laku semua kan, jadi padahal ada yang nanya kan gitu. Oke. Gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya ini Pak Irwan. Jadi kita ya terus terang dari pengalaman saya kemarin beberapa kali mengikuti untuk memasarkan di developer, itu ada juga developer yang apa istilahnya dia nggak mau produk knowledge-nya itu nantinya diketahui oleh calon buyer karena dia akan mengadakan suatu event yang launching gitu. Nah, padahal kita sebagai marketing ataupun sebagai peselling ini kan mencari buyer itu kan harus meyakinkan calon buyer kita bahwa ini kondisinya properti ini seperti ini, luasannya seperti ini, harganya seperti ini, tempatnya, lokasinya seperti ini. Nah ini kadang-kadang karena setelah kita mengikuti event mereka, justru buyer kita yang kecewa gitu. Loh katanya harganya sekian, ternyata kok 2 kali lipat lah. Akhirnya kan pada lari. Akhirnya yang kena dampak kan kita juga gitu Pak. Oke. Gitu Pak Irwan. Terima kasih. Oke, siap. Sami-sami Pak Fadil. Ya tadi ya apa mengenai apa sih barusan ya mengenai apa product knowledge ya. Ya product knowledge mungkin ada pengalaman kita kemarin apa namanya yang Yanpro itu ya. Ya mungkin kita juga ada ini ya untuk yang baru gitu. Ada yang sistem NUP. Sebenarnya sistem NUP itu udah banyak yang pakai dan itu bukan pola baru gitu ya. Nah, mungkin memang dari kita juga nggak tersosialisasikan, jadi sistem NUP ada BI di depan gitu ya untuk acara banyak yang protes atau apa, tetapi secara umum sih itu hal yang lumrah dilakukan dalam strategi ke apa pemasaran seperti itu. Nah kemudian juga masalah harga ya memang kemarin mungkin apa ya mungkin jadi evaluasi juga kita juga sampaikan ke mereka. Kalau misalnya memang dengan tim agent gitu ya itu anggaplah kita satu tim gitu. Jadi kita mohon juga untuk apa terbuka mengenai real harga yang ditawarkan. Jangan sampai kita udah promosi kecewa di acaranya seperti itu Pak Fadil. Untuk yang ini sebagai evaluasi kita juga bersama untuk yang kemarin kejadian ya yang apa Emeralda Kolmas ya seperti itu. Oke, tadi punten Pak Fadil yang pertama tadi apa Pak punten? Yang pertama untuk listingan dari DB Pro sendiri, Pak. Oke, iya siapa Fadil ini saya share nih, mungkin boleh dicek-cek ini digitalbrokerproperty.my.id ini apa sudah kita ini Pak sedang dites dulu websitenya nanti update Pak. Jadi semuanya itu nanti kalau untuk primary dia akan turun otomatis sesuai tanggal akhir MOU-nya. Kemudian untuk secondary itu 3 bulanan itu akan turun Pak. Oke. Sudah disetting di sistemnya seperti itu. Baik Pak. Nanti mungkin Bapak Fadil bisa tes nih digitalbrokerproperty.my.id. Siap. Kalau udah fix nanti baru kita upload ke .net-nya. Siap Pak. Oke Pak Fadil. Sami-sami. Bentar Pak. Ya. Barusan saya dengar yang secondary 3 bulan maksudnya apa ya Pak? Itu Bu nanti akan turun otomatis Bu. Jadi teman-teman nanti harus ini nggak update tuh langsung di refresh lagi gitu dinaikin lagi kalau memang masih update masih ada. Nah kewajiban seorang broker harus update ke owner nih misalnya udah turun nih secara sistem udah turun misalnya Bu Cucu punya listingan di Gatsu misalnya Bu Cucu upload nih ke digitalbrokerproperty.net. Nah 3 bulan setelah diupload itu dia akan turun nih ke draft. Nah, seorang pelisting kan harus ini nih, harus update nih. Dia harus konfirmasi ke owner nih, Pak ini masih ada nggak? Misalnya masih ada dan dijual, ya udah tinggal kita refresh, naik lagi iklannya. Seperti itu. Nah itu dimaksudkan untuk pertama dari produknya itu update, produknya masih ada gitu ya. Kemudian juga biar ngeh nih pelistingnya, jangan sampai banyak kita pelisting, upload, nomor telepon, headset dihubungi sudah tidak aktif dan lain-lain itu kan laliur ya. Seperti itu. Nah dengan sistem sekarang
Setidaknya ketika 3 bulan dia turun, listingnya nggak ngeh-ngeh ya rugi dia gitu kalau memang masih dijual. Ini juga sebagai filter kita untuk memfilter listingan-listingan yang update, kemudian juga pelistingnya. Kadang-kadang Sologoto yang ngelisting, so berbek ngelisting, udah gitu teh nomor teleponnya hilang, udah kartu kredit lah atau apalah. Nah itu, nah kalau teman-teman ini mah ya itu mah masalah utang piutang mungkin ya, itu mah pribadi gitu ya. Tetapi kalau misalnya memang ada gitu ya, jangan pakai nomor yang dipakai bisnis. Jadi kalau misalnya nomor itu udah didaftarkan di kartu kredit atau apa gitu ya, mendingan pakai nomor baru. Jangan sampai sumber income kita tertutup oleh masalah utang piutang kita, karena gonta-ganti nomor itu buat marketing itu sayang sekali gitu ya. Kalau bisa mah belasan tahun, puluhan tahun sebagai seorang marketing mah tong ganti-ganti nomor gitu ya. Ini mah baru upload sebulan udah hese dihubungi ganti nomor gitu. Liar weh. Buat teman-teman juga kayak gitu. Itu mah masalah utang piutang silakan, itu masalah pribadi. Saran saya sih kalau misalnya ada nomor baru gitu yang belum tercemar gitu ya, emang aja itu yang dipakai. Jadi biar tenang. Ada telepon lihat lah ya sahanya pugu orang marketing gitunya, telepon nggak dikenali sieun rek ngangkat gitu. Jangan sampai kayak gitu. Banyak loh teman-teman. Nah ini sebagai sharing aja ya. Pakai nomor yang aman lah, sieun rek ngangkat. Seperti itu. Jangan sampai baru sebulan seminggu ngupload udah hilang nomornya. Tidak terlalu sebentar Pak, 3 bulan, apa nggak bisa 6 bulan saja? Ini Bu, jadi maksud kita itu apa sih? Biar 3 bulan itu biar kita teh benar-benar aktif nih Bu, broker teh. 3 bulan dia akan turun ke draft, tinggal sebenarnya nge-refreshnya gampang sih Bu, tinggal klik aja refresh dia naik lagi gitu. Tapi intinya dari ini adalah biar teman-teman tetap aktif gitu ya, ngeh dengan listingannya. Kadang-kadang aya no listing teu apa karena listinganana. Kiranya abdi hilap deui gitu, padahal mah manehna no ngalisting gitu. Kamu mau ngalisting teu visit lokasi mah. Lieur we tanya, "Ih sebelah mana? Sebelah itu aing we." Makanya kita wajib visit gitu kan. Gitu Bu Cucu, intinya sih kalau nge-refreshnya mah gampang, tinggal klik ya. Tinggal klik dia naik lagi. Tetapi inti dari itu semua tujuannya adalah biar listingan-listingan yang ada ini itu update gitu, masih bisa kita promosikan. Seperti itu Bu Cucu. Ya siap Pak Bos. Pak Irwan, ya. Ada pemberitaan ke pelisting nggak Pak? Kalau ini sudah 3 bulan habis gitu. Karena kadang-kadang kita juga lupa listingnya udah. Itu nanti di ini Bu, di grup Pak, di Telegram itu otomatis secara sistem iklan ini turun. Sudah expire misalnya. Oke. Siap. Ya kayak seperti sekarang kan ada mau tayang tuh, akan tayang iklan dari Pak Iwan. Betul. Seperti itu Pak. Remindernya itu. Oke siap Pak. Bapak dia sami-sami. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada mungkin kita tutup aja ya, udah cukup malam ini jam 10. Terasa. Nggak terasa. Terima kasih nih buat Pak Iwan, Pak Rio, Pak Nasri, dan teman-teman semua yang udah berkenan hadir. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Amin. Intinya sih yang penting action. Nah ini salah satu bagian yang kita bisa tiru nih tadi. Ya yang paling simpel sih, kalau punya uang 100.000 udah beli budget iklan aja, pakai 20.000 sehari juga insya Allah bakalan banyak responnya ya, seperti itu. Kuasai dulu produknya yang mau kita berbayarkan biar kita luas gitu ngejawabnya, menguasai produknya, seperti itu. Demikian teman-teman, kalau memang nggak ada lagi mungkin kita akhiri saja. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.